sehingga kita masih diberi kesempatan pada pertemuan rapat koordinasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dalam rangka peningkatan capaian kinerja indikator SPM bidang P2 dan indikator program P2M PTM Kesua Kabupaten Brebes tahun 2024. Adapun susunan acara adalah pembukaan, sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dilanjutkan dengan materi. Untuk mempersingkat waktu, mari acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes kepada yang terhormat Ibu Inneke Tri Sulistiawati SKM MKes. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pejabat struktural dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Pak Sekdin, Bapak Ibu Kabid, juga ini ada para support support lingkungan kesehatan Kabupaten Brebes, dan tentunya ini dari jajaran bidang P2 beserta timnya yang mandiri kegiatan kita pada hari ini dan besok. Juga yang saya cintai, saya banggakan seluruh programmer PTM, 38 puskesmas dan juga tenaga laboratorium, ahli teknologi laboratorium se-Kabupaten Brebes dari 38 puskesmas. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat koordinasi bidang P2 di Bandungan. Tentunya selalu kita panjatkan syukur dari Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 6 September dan dilanjutkan besok tanggal 7 September kita punya kegiatan rapat koordinasi di Bandungan, rapat koordinasi bidang P2. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan lancar, sukses, utamanya untuk lebih memberikan motivasi semangat pada teman-teman semua programmer PTM dan juga tenaga laboratorium yang ada di Puskesmas Kabupaten Brebes. Kemudian sholawat salam senantiasa kita lakukan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang selalu kita nantikan sampai di akhir nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah kenyang apa belum? Sudah. Tapi tadi berarti belum jalan-jalan ya? Belum. Tadi sampai sini jam berapa? Sekitar jam 3, Bu. Setengah 3 ya? Rupanya saya datang duluan malahan. Berhubung datang duluan saya jadinya layak di kamar. Jadi tadi sore ada sosialisasi dari penyedia BNKP, dan malam ini kita lanjutkan untuk rakor. Sebetulnya ini ya ajang untuk silaturahmi, berunjuk rasa, barangkali ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu teman-teman sampaikan pada kami semua di jajaran Dinas Kesehatan Brebes. Mumpung kabit-kabitnya komplit ya, Pak Sekdin dan para kabitnya kurang satu deh, tapi diwakili Pak Toko ya. Bu Naninya kabit SDK lagi persiapan besok Senin harus rapat dengan Dirjen Nakes ya, mendampingi saya juga. Jadi ini lagi menyiapkan materi untuk berdiskusi. Baik, ini kesempatan yang baik sekali ya, kita bisa berkumpul bersama dengan kemasan yang berbeda ya.
ya sekali-kali kita memberikan apresiasi pada teman-teman semua, ya sekedar untuk bisa menambah semangat ya, tidak melaksanakan kegiatan di dalam kabupaten tapi ini di luar kabupaten. Kalau yang bulan kapan itu di Guci, ini ada yang hadir. Yang dulu ikut di Guci ada yang hadir juga di sini ya. Oh Juli, apa beda? Oh beda. Tapi Mas Didi kayaknya ada ya waktu Juli. Oh imunisasi bukan ya? Imunisasi berarti ini beda ya. Barangkali kemarin ikut, ini juga ikut, atau mungkin mewakili karena nggak apa namanya berhalangan. Berarti ini bukan ya, program yang berbeda. Mudah-mudahan di semua programmer yang ada pun punya kesempatan seperti ini, meskipun saya tidak mengharuskan, yang penting ada anggarannya. Nah, ini sesekali bolehlah seperti ini biar tambah semangat. Inti dari pertemuan ini sebetulnya terkait dengan SPM ya, SPM bidang kesehatan yang ada menjadi tanggung jawab bidang kesehatan itu ada 12 indikator dan 6 diantaranya ini ada di bidang P2, terutama ya PTM ini kalau kita lihat capaiannya memang masih belum maksimal. Ya idealnya dari semua sasaran yang ada ini sudah mendapatkan pelayanan baik itu screening maupun pemeriksaan dan pelayanan pengobatan itu sendiri. Memang yang mendasar tentunya data sasaran ini harus benar-benar fix dulu ya, sehingga dari sasaran yang ada inilah yang nanti menjadi target untuk capaian SPM kita. Sampai saat ini memang terkait dengan data masih menjadi ya hal yang polemik ya, kayak data sasaran imunisasi, data sasaran penimbangan itu realnya kita dibandingkan dengan yang ditargetkan oleh Kemenkes Pusdatin itu jauh berbeda. Nah, makanya dari yang real yang ada di wilayah kerja panjenengan semua ini harus dipastikan fix datanya ya, dari pencatatan dan pendataan yang ada ini yang menjadi sasaran real, termasuk yang nanti menjadi sasaran PTM, sehingga target dari PTM SPM kita ini juga bisa terpenuhi karena targetnya 100% semua, ya idealnya memang sasaran itu mendapatkan pelayanan indikator SPM itu 100% dari sasaran yang menjadi target kita. Nah, tentu ini perlu upaya bersama agar target SPM ini bisa terpenuhi. Nah, ini ada beberapa bidang ya. Kalau kita saat ini sudah menerapkan integrasi layanan primer, tentunya juga perlu kolaborasi dari semua program karena screening itu jadi satu dan pencatatan laporannya juga dalam satu aplikasi yang sama, sehingga ada promkes ya, ada dari KIA, GISI, kemudian lintas klaster ada dari tenaga laboratorium, ini harus bersama-sama. Dari promkesnya tentunya juga punya peran untuk edukasi masyarakat ya terkait yaitu apa program penyakit menularnya, penyakit tidak menular, imunisasi dan semuanya. Nah ini dengan dukungan dari semua program yang ada di Puskesmas, tentunya nanti akan bisa lebih meringankan ya tanggung jawab kita untuk bisa melakukan pendataan pemeriksaan screening ya untuk semua
target ya, ditarget untuk bisa memenuhi target SPM ini. Sehingga saya juga minta teman-teman semua yang di puskesmas yang program PTM khususnya ini lebih proaktif untuk jemput bola ya, jemput bola. Kalau di wilayahnya ada perusahaan ya bisa datang ke perusahaan. Kemudian ini juga sudah ada edaran ya dari Menteri PAN, Menpan RB terkait dengan screening di instansi pemerintah. Ya, ini juga menjadi peluang kita untuk jemput bola. Kalau di wilayah kerja Bapak Ibu semua di puskesmas ini ada instansi pemerintah ya, ini bisa kita jadikan sasaran untuk memperluas screening dalam rangka mencapai target SPM. Jadi tidak hanya instansi pemerintah aja, mungkin bisa meluas, misalkan kalau ada di perusahaan atau mungkin di sekolah ya, termasuk screening pada remaja. Jadi saya sangat berharap proaktif dari teman-teman semua ya untuk bisa jemput bola. Kemudian dukungan juga antar program ya, sasaran yang ada di Kesegara Gizi KIA ini juga bisa di screening untuk kegiatan-kegiatan yang ada di program PTM ya, artinya screening dalam satu master ini nanti terkait juga dengan PTM-nya. Jadi lintas program yang ada di puskesmas harus bahu-bahu untuk bisa memenuhi target SPM kita. Kalau dilihat dari capaian ASIK kita ini memang masih belum maksimal ya Pak ya, belum maksimal. Ini makanya padahal mungkin teman-teman semua juga sudah melaksanakan, berikan kita layani, jangan sampai tidak tercatat di ASIK. Ini memang PR kita ya, karena hampir semua program semuanya harus diinput di aplikasi. Tentunya di puskesmas ini juga ada bagian tugas untuk memastikan hasil dari screening, dari hasil pemeriksaan ataupun capaian kegiatan yang lain bisa masuk ke aplikasi pencatatan dan laporan agar bisa langsung kelihatan. Masuk yang imunisasi pun ini kita juga masih rendah ya untuk capaian di input aplikasinya. Jadi ini saya harapkan ya teman-teman semua yang sebagai program PTM utama, karena di pribadi ada tanggung jawab untuk SPM yang cukup banyak ya, ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Kemudian ini teman-teman yang dari laboratorium ini juga menjadi bagian mendukung ya di setiap pelayanan pemeriksaan, karena sesuai dengan harapan ya, harapan bahwa nantinya semua diagnosis atau hubungan pemeriksaan ini ada didukung dari pemeriksaan laboratorium. Memang untuk beberapa puskesmas atau mungkin hampir semua laboratorium yang ada di puskesmas ini juga kami mengakui masih perlu dukungan, baik itu alat, tenaga juga ya, karena juga masih ada yang secara dukungan APK juga masih perlu ditambah. Ini secara bertahap kita upayakan agar dukungan tenaga maupun kegiatan pelayanan dalam pemeriksaan laboratorium ini juga bisa lebih dimaksimalkan lagi di tingkat kabupaten Brebes. Tentunya ini juga perlu waktu ya,
Tapi apapun yang saat ini sudah ada di puskesmas, ini paling tidak bisa mendukung pelayanan sehingga paling tidak untuk menggunakan diagnosis atau memaksimalkan hasil dari pemeriksaan ini bisa kita lakukan. Mungkin itu ya teman-teman semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti ada paparan sedikit ya, dan juga nanti kita sambung untuk berdialog, berdiskusi sambil mengisi kegiatan malam ini. Besok ada kegiatan outbound yang mungkin bisa dilaksanakan lebih awal ya, karena mungkin setelah itu ada kegiatan lain dan arahan dari saya. Nanti bisa kita buktikan lagi pada tanya jawab atau diskusi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang terhormat Bapak Imam Budi Santoso. Waktu dan tempat kami dipersilakan. Ngurusi penyakit tidak menular terus, penyakit menular terus, apalagi ada Mpox sekarang nanti kalau nggak ada refreshnya, nggak ada kita nggak bisa terima. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kadinkes, Bu Inneke Triswistawati, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, terkhusus Kepala Bidang P2 ini yang punya hajat Pak Dr. Adi, yang saya hormati Bapak Ibu Subkor di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dan tim dari P2 termasuk tim hajat juga ini untuk acara pada malam hari ini. Dan yang saya hormati, saya banggakan, kami cintai programmer P2 PTN dan petugas laboratorium analis di 38 puskesmas. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat sehat kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat, masih bisa bertemu, masih bisa melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat di bidang kesehatan. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik secara maksimal, prosedural, dan tentunya memenuhi aturan-aturan yang ataupun standar operasional prosedur yang ada terhadap pelayanan kesehatan yang kita laksanakan. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya kelak di kemudian hari akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Sedikit menambahi apa yang disampaikan oleh Bu Kadinkes. Pertama, P2 ini, karena saya 3 tahun di P2 juga Pak Adi, ini memang 6 indikator ini yang ada di SPM, ini memang pekerjaan yang sangat berat sekali dan dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya di 38 puskesmas ini, sehingga kami sangat mengharapkan capaian indikator yang sudah ditentukan, yang kita harapkan ini semata-mata memang untuk kita dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna. Ini kami yang di depan ini sangat mohon bantuan Bapak Ibu semuanya untuk bisa memprioritaskan dari 6 indikator ini, karena 50% dari standar pelayanan minimal bidang kesehatan ini ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Sehingga tadi di awal saya sampaikan, kalau mikir 6 SPM terus
tanpa refreshing seperti ini tambah cepat tua. Kalau bisa tadi ini program yang memang harus ini dilaksanakan terus Pak Adi, sehingga teman-teman ini karena kasihan ya, artinya bekerja dan bekerja terus, ibaratnya 24 jam di rumah pun masih mikir P2 PTM, apalagi di tempat kerjaan harus menyajikan data laporan yang on time. Ini minimal setahun sekali memang perlu di refresh. Mungkin yang kemarin dari bidang yang lain ada di Guci, ini P2 lumayan jauh di Bandungan. Syukur-syukur tahun depan di Cikole ini Pak Adi. Bali. Oh ke Bali. Bali deh. Di Cikole dulu baru nanti ke Bali. Kami sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, ini terhadap petugas laboratorium. Perlu kami sampaikan, di samping petugas laboratorium ini sebagai peran utama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing puskesmas. Ini kebetulan 38 puskesmas ini kan sudah OPF semuanya, sudah BRIP semuanya. Kami sangat mengharapkan ada inovasi yang bagus, inovasi terhadap pelayanan laboratorium di masing-masing puskesmas. Toh nih rasanya bisa satu paket di dalam BPJS, bisa juga untuk pelayanan umum. Cek laboratorium di tiap-tiap puskesmas. Kalau pertama dari sarana SDM-nya, dari peralatannya, ini kami harapkan Bapak Ibu semuanya bisa menginventarisir dan bisa memajukan atau memaksimalkan pemeriksaan laboratorium yang ada, mengacu ke perda yang ada, juga bisa untuk pelayanan umum pemeriksaan laboratorium yang ada di laboratorium. Sehingga mumpung malam hari ini lengkap, ini kami di depan ada Bu Kabid Yankes, ada Pak Kabid Kesmas, ada Bu Kadin, ada Pak Kabid 2, ada Syukur. Monggo semaksimal mungkin curhatnya. Artinya pelayanan apapun, barangkali ada masalah di puskesmas, tolong sampaikan ke kami. Karena kami yang di depan ini mungkin tidak maksimal untuk turun ke tempat Bapak Ibu semuanya bekerja. Melalui Bapak Ibu semuanya, tolong sampaikan ke kami. Syukur malam ini juga ada solusinya. Kalaupun belum, insya Allah kami di depan ini akan berusaha untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Kepala Bidang P2P, pada Dr. Adi Pujoasto, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Brebes, yang hormati Bapak Sekdin Dinas Kesehatan Brebes, yang hormati teman-teman sejawat struktural Kabupaten Brebes, dan yang kami banggakan teman-teman program PTM dan laboratorium Kabupaten Brebes. Sebetulnya kalau saya pribadi yang pengen saya sampaikan pada malam ini buat teman-teman, saya cuma pengen Bapak Ibu itu punya kebanggaan terhadap apa yang menjadi saat ini ditugaskan kepada Bapak Ibu sebagai programmer PTM dan petugas laboratorium. Kenapa ini penting? Ya, karena tanpa kita merasa bangga bahwa yang saya kerjakan ini adalah sesuatu yang berharga, yang punya nilai kemaslahatan buat banyak orang, ya kita akan selalu terjebak pada kesel gawe ini akeh. Ya, memang kalau
kita lihat SPM itu paro-paro ya, yang 6 itu P2, yang 6 itu ya Kesmas ya, walaupun kalau di pretelin lagi itu yang memang yang P2 lebih banyak, karena yang usia produktif itu ada 14 indikator prioritas, walaupun yang diminta oleh pemerintah sekarang masih 9. Nah itu hal-hal yang memang banyak, saya akui itu memang membutuhkan banyak kerja keras. Tapi kemarin saya diundang ke mewakili Bu Kadin ke Rakernas Laboratorium Kesehatan Masyarakat, walaupun sebetulnya salah kunjung, karena sebetulnya juga bingung sih Kesmas ya, laboratorium itu punya siapa, ya kan? Nah iya, nah itu sebetulnya pertemuan kemarin itu sebetulnya menurut saya sih harusnya yang lebih banyak diundang itu teman-teman laboratorium. Tapi saya cuma mau cerita aja, di situ keren lah ya. Menurut saya melihat, ya nggak tahu ini sih saya bicara pribadi, yang saya pribadi ya. Kalau mungkin banyak orang yang skeptis atau menganggap lah ngomongin sekarang kan menteri kesehatannya bukan orang kesehatan, ya banyak juga sih dokter yang ngomong kayak gitu ya. Tapi kalau saya sebagai dokter kok saya lebih suka kayak gini gitu ya, karena memang beliau latar belakangnya teknik, kemudian dia mendalami manajemen, kemudian dia menjadi ya pimpinan lah ya dari beberapa lembaga yang besar di negara ini. Jadi saya lihat secara manajerial keren ya. Kenapa? Beliau itu dari Kementerian Kesehatan itu ingin kedepannya semua masalah kesehatan, utamanya penyakit menular dan tidak menular, termasuk tadi yang untuk anak bayi yang SHK itu, semua itu harus berbasis laboratorium. Jadi di situ kalau Bapak Ibu yang mudah-mudahan sih bisa, ya nggak bisa langsung sih ya, cuma kalau jenengan hadir di sana ya masih bangga lah. Jenengan itu ya luar biasa seperti yang kemarin. Ya. Nah saya tahu dalam diam Bapak Ibu itu jengkel, jengkelnya mungkin hari kirimannya akhirnya sungkan lah sebisanya doang. Saya cuma ngomong janganlah membatasi kebesaran diri Bapak Ibu itu hanya kayak gitu. Terlalu kecil untuk itu disandarkan dengan apa yang telah Bapak Ibu kerjakan. Jadi kalau ada orang ngomong kayak gini, jadilah seperti langit biru, tetap indah walaupun orang jarang menatapnya. Masih ada sambungannya nggak cukup pergi sih. Jadi kualitas Bapak Ibu itu bukan ditentukan dari seberapa banyak orang mengenal Bapak Ibu, tapi seberapa banyak Bapak Ibu memberikan manfaat bagi orang di sekitar Bapak Ibu. Jadi teman-teman yang dilihat, saatnya hari ini, malam ini dia harus punya kebanggaan. Dia bukan orang yang terpisah lagi, bukan ya, karena jenengan hadir di sini ya karena kita merasa jenengan adalah bagian dari kami. Kedua, jangan membatasi diri Bapak Ibu tadi oleh hal yang kecil seperti itu. Ya. Tuhan akan memberikan jauh lebih banyak dari hal kayak gitu. Ya. Bapak Ibu tidak akan kaya dengan biji itu dan tidak akan miskin karena kehilangan biji itu. Itu tadi pesan saya tadi kayak langit biru, tidak apa orang nggak lihat kita. Ya, suatu saat orang lihat, contohnya Bapak Ibu sini datang kan kayaknya hijau-hijau kan biasa ya, tapi belum ini bagus ya tabungannya, padahal ini kami kayak akan bagus hijau-hijau kayak gitu. Ya kalau kita ngerasanya lihatnya sama hati kita, iya ya kok banyak hal yang terlupakan tapi kok indah. Sama Bapak Ibu juga. Kayaknya kita lupakan teman-teman bilang, tapi ketika kita butuh mau tahu inilah saatnya jenengan juga bisa bangkit bersama-sama karena jenengan masa depannya kemudian akan yang dinilai itu ya salah satu yang berprospek untuk membuat suatu kabupaten baik enggak adalah PTN. Kalau saya jujur, saya barusan tadi ngomong sore sama Pak Mukhtar ya, saya itu nggak punya waktu banyak ya. Kalau Tuhan ngasih saya umur, berarti saya 5 tahun lagi pensiun. Tapi kalau lusa
atau besok atau hari ini Tuhan memanggil saya, kan nggak tahu juga, lebih sedikit lagi waktu saya. Tapi dalam waktu yang pendek itu, saya cuma mau sama panutan. Saya tuh ingin meninggalkan suatu sistem yang baik di Dinas Kesehatan Brebes. Bukan saya pribadi loh ya, dengan teman-teman semua ini gitu loh. Ya bayangin aja kita berpuluh-puluh tahun saya di sini kok muter-muter orang masalah. Ya karena kita nggak mencoba mesin satu-satu. Ya, tapi pelan-pelan saya juga melihat banyak hal yang kita bisa berbangga ya. Ya contohnya surveillance itu bagus loh itu ya. Imunisasi, TB, Ustaz. Nah sekarang saya yang masih ada menjadi ganjaran saya PTM. Ya, jadi ya tadi disampaikan Pak Sekjen, kalau ada yang disampaikan di sini gitu. Atau kalau tidak ada jangan pernah meragukan lagi gitu. Ya jalanin aja. Ya jadi itu yang disampaikan. Satu lagi yang menjadi pemikiran yang mungkin kita juga akan ada pertemuan dua kota lagi, satu sama jiwa. Screening jiwa itu kita paling rendah se-provinsi 4% dengan Jepara. Tapi saya tidak pengen menjadikan sebanyak-banyaknya diisi terus ngisi yang ngarang ya kita malah senang. Lebih baik nyara, lebih baik ngomongin, ya kita perbaiki. Kemarin dari provinsi ngomong kita, kemarin Kemendes itu membangga-banggakan Cilacap dan Jepara tentang DB-nya. Akhirnya kan ternyata jauh ya, kematian tertinggi kemarin di Jepara sama Cilacap. Saya cuma mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan di sini bisa menjadi suatu awal baru bagi kita semua, bekerja sama, bergandeng tangan, ya. Sesuatu yang mudah diucapkan tapi susah dijalankan. Tapi nggak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berbagi. Yang ini sih kancana aku KB, Mbak Emi itu bareng sama saya pertama kali di Brebes, yang Mbak Emi yang nyuruh saya jadi pegawai negeri ya Mbak Emi. Mbak Emi ngomong kayak, wis Pak Adi, ada orang gelem ya orang apa, aku saya ngepet tenang, aku saya ngisi tenang. Mbak Emi. Ya walaupun dalam di dinas kita berbeda, ya sebetulnya pendekatan hal-hal yang pribadi yang dekat ini yang sebenarnya bisa menyatukan kita. Bapak Ibu ini saya pengen mulai dari hari ini dan seterusnya, mulai dari dinas itu coba deh kita mau mulai bicara dari hati kita nggak bisa sendiri-sendiri, percaya saya. Mau kita ngabisin umur kita, mau ngabisin miliar-miliar itu nggak akan selesai, percaya saya. Kalau kita nggak mulai berjalan dari sekarang bareng-bareng, punya kerendahan hati, punya masing-masing. Ya saya butuh bantuan kamu, ya saya nggak bisa jalan tanpa kamu. Ya mungkin itu saja. Nanti Pak Mukhtar sama Bu Dr. Alinda dan bahagia. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga teman-teman bermantu. Saya kebetulan ini adalah salah satu pengagum Pak Adi. Saya pikir teman-teman juga setuju ya dengan Pak Adi. Ya, kalau setuju saya minta tepuk tangan yang dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kadinkes, Pak Sekdi, Ibu Alinda, Pak Adi dan teman-teman sekalian, syukur dan teman-teman dari Dinas Kesehatan, serta yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman dari petugas PTM dan laboratorium. Saya tadi pikir saya PTM semua dan banyak ternyata ada laboratorium. Teman-teman sekalian, saya tadi memang sengaja WA, saya kira nggak dikasih kesempatan ngomong. Jalannya menjadi satu tapi orang ngomong kan rugi. Tapi sepanjang perjalanan dari Brebes ke sini, kita itu di jalan sama Pak Adi itu ngomongin negara. Kecuali waktu nyanyi ya lain, ya, ngomong negara. Pak Adi jadi kepala saya tadi. Ya. Terus di kamar kita tadi dikira mau tidur, tahunya enggak, bicara negara lagi. Ya. Ya tadi yang Pak Adi bilang kita itu hidupnya nggak tahu kapan. Apalagi saya sudah ring 3, jadi termasuk sudah orang lapangan. Kalau orang ring 1 kan masih di seputar pusat.
Jadi kalau ring 2 agak keluar, kalau yang ring 3 itu sudah basah, itu sudah agak keluar. Ya, teman-teman sekalian, tadi saya ingin mencoba memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan Pak Adi, dan saya ingin memetik satu hal. Kalau kita mau sukses melakukan suatu pekerjaan, kita memang perlu obrol-obrol kayak gini. Walaupun nanti akan ada pemaparan, tapi menurut saya sih pemaparan itu bisa saja dipaparkan seperti Pak Adi yang lewat grup, itu menurut saya sih lebih efektif. Karena kita kadang-kadang kayak gini sudah ada ngantuk. Untuk bekerja bagaimana kita berhasil harus kerja sama. Tapi saya masih bangga juga, itu Mbak Eni sama Mbak Eni dulu pernah menginisiasi untuk melaksanakan rakor seperti ini untuk Kesmas. Tetapi untuk tahun ini kayaknya langkah anggaran ini angka ya. Tapi ini alhamdulillah di P2 ada. Contoh yang bisa saya sebutkan di sini Bapak sekalian. Tadi kita membahas tentang alat untuk mengukur stik, mengukur gula. Ternyata ada yang sampai ketemu bahwa ternyata limbahnya itu tidak terkoordinir dengan baik. Nah, menurut saya bagi seorang AS yang nanti ada di puskes, dia sangat berguna kalau dia bisa menegur kita yang melaksanakan pemeriksaan itu untuk mengambil sampah medisnya itu. Sudah ada. Jadi tolong laborat tadi sudah dibakar semangat oleh Pak Adi, jangan berpikir sendiri. Tetapi teman-teman laborat ini merupakan bagian. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya sih agak ikut-ikutan Pak Adi, agak mandan agak serius kayak gitu. Dan saya tadi minta waktu 15 menit, saya kira sudah habis. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Bidang Yankes kepada yang terhormat Dr. Aninda, sudah tepat kami persilakan. Ibu Kepala Dinas, kemudian yang saya hormati Pak Sekdi dan juga teman-teman Kabit, yang saya hormati pula dan saya banggakan teman-teman petugas PTN dan petugas laboratorium. Saya tidak panjang lebar ya, karena sepertinya waktunya sudah malam. Jadi tadi Bu Kadit panjang, Pak Imam panjang, Pak Adi panjang dan lebar ya. Kemudian Pak Muka lumayan lah ya. Saya cukup 1 menit kayaknya ya, cukup. Bapak Ibu sekalian, saya hanya memberi beberapa arahan terkait bidang saya, yaitu bidang pelayanan kesehatan. Nah, ini untuk di seksi pembiayaan ya. Ini nanti kita per 1 September akan menonaktifkan 18.000 peserta. Nah, nanti jikalau petugas PTN ini menemukan anggota Posbindu ya atau pos lansia yang mempunyai hipertensi dan DM ternyata dinonaktifkan, segera melapor ke kami sebelum tanggal 10 September. Oke, catat ya semuanya ya. Jadi nanti sebelum 10 September segera melapor ke bidang Yankes, terutama di seksi pembiayaan Mbak Dia, Mbak Dia seperti itu. Nah, ini penting sekali ya Bapak Ibu sekalian, karena nanti takutnya peserta Posbindu dan pos lansia ada yang terkena aktif ya. Nah, kemudian untuk kegiatan prolanis nanti Bapak Ibu sekalian digiatkan kembali ya, karena ini menyangkut KPK ya. Jadi untuk prolanis ini memang kebanyakan di kegiatan PTM ya. Nah, ini bisa digabungkan dengan kegiatan Posbindu dan pos lansia. Jadi bisa disatukan, apalagi nanti kita sudah era ILP ya. Nah, kalau sudah era ILP ini lebih enak lagi karena
3 ya. Kemudian laborat ada di klaster lintas klaster ya, masih ini. Nah ini nanti bisa bersama-sama bergabung dijadikan kegiatan prolanis kalian gitu ya. Ada senamnya, ada edukasinya. Nanti edukasinya bisa melibatkan prokes ya. Kemudian senamnya menurut saya kalau pesertanya lansia, senamnya cukup senam prolanis itu yang 5 menit 10 menit ya, kita bisa lihat di YouTube ya. Jadi senamnya itu untuk bukan pelatih, jadi petugas senamnya itu bisa diambil dari karyawan sendiri, mungkin bisa bergilir ya, seperti itu. Jadi tidak harus memanggil guru senam ya, tidak harus, karena pesertanya pasti lansia-lansia ya. Nah itu kan nanti ada senam hipertensi, senam diabetes, atau senam prolanis yang ada di YouTube ya. Gerakannya mungkin lebih lambat dan slow ya, seperti itu. Nah ini untuk kegiatan prolanis sendiri nanti akan meningkatkan KBK puskesmas semua ya. Kalau KBK-nya 100%, otomatis nanti kapitasinya juga akan turun 100%. Nah, teman-teman menjadi semangat ya. Kalau kapitasinya prolanisnya tidak dilaksanakan, otomatis sudah turun langsung dikurangi 5%, itu ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Nah itu nanti yang kapitasinya hanya akan turun 95%, seperti itu. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, nah ini dari bidang rujukan ya, dari seksi PRPM atau seksi rujukan kami ada sedikit sedikit arahan ya, terkait jejaring ya, terkait jejaringan. Bapak Ibu sekalian ya, saya meminta Bapak Ibu sekalian untuk mendata jejaring untuk tahun 2025. Mungkin nanti kita ada kegiatan penguatan jaring-jejaring di FKPP atau puskesmas Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ada data jaring-jejaring baik klinik, PPMD. Nah ini harus betul-betul di bawah binaan puskesmas Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian untuk puskesmas perlu melaksanakan PPSS. Ada yang tahu PPSS enggak? Perencanaan perbaikan strategi. Nah ini harus segera diisi melalui aplikasi DFO. Ini banyak puskesmas yang belum mengisi PPSS, PPS. Nah nanti tolong dicatat, disampaikan kepada ketua tim mutu atau kepala TU ya. Jadi harus ada pencatatan dan pelaporan PPS melalui aplikasi DFO. Ini masih banyak puskesmas yang belum mengisi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk terkait tiket BPJS ini antrian online masih ada beberapa puskesmas yang masih merah, masih 0%. Seperti di sini kalau tidak salah Kalimati, Sidamulia ini masih 0 Mbak antrian online-nya ya. Karyawan suruh mengisi lewat handphone bisa ya? Bisa ya? Nah nanti sebagai sebagai strategi nanti teman-teman karyawan sendiri bisa mengisi antrian online melalui mobil JKN ya. Jadi biar selamat gitu, maksudnya tidak masuk ke dalam data yang masih merah seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatihah untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bukan kayaknya perlu berdiri dulu deh, kayaknya sudah pada. Iya. Mau berdiri? Begini. Sudah ngantuk. Ya wes, gini aja. Barangkali sudah pada ngantuk Pak. Pada ngantuk ya, capek ya. Saya tidak akan menyampaikan materi seperti yang disampaikan Pak Mutar tadi. Mungkin nanti bisa di-share di mana-mana, bisa diakses. Saya mulai dulu. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Bidang
Dinas Lestari Kabupaten Brebes, teman-teman Sukor Sedinas Kabupaten Brebes, dan teman-teman yang sangat saya banggakan, program PTM dan teman-teman dari laborat dari 38 puskesmas Kabupaten Brebes. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya, saya preambulnya ikut beliau-beliau yang terdahulu saja. Mudah-mudahan apa yang diharapkan semuanya dijawab oleh Allah SWT. Amin. Ya. Selanjutnya, kalau yang materi ini mungkin kita sudah melotok ya, kemarin di 5X Blue Holding saya sudah sampaikan, saya ucai satu persatu. Jadi saya di sini cuma menyampaikan resumenya saja. Mohon izin Ibu Kepala Dinas, Bapak Kabid, Ibu Kabid, mohon supportnya untuk program PTM ini ya, terutama untuk capaian-capaian indikator dari SPM kalau dievaluasi di provinsi Kabupaten Brebes itu seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, kita bisa tegak kepala ya. Dan saya mohon sekali dari teman-teman sekalian bisa kita laksanakan seperti yang sudah kita sampaikan kemarin waktu kita pembinaan di 5X Holding ya. Oke ya, sudah nggak masalah ya? Iya. Kemudian terus saya yang paling sedih sekarang ini tentang ASIK ya, tentang ASIKnya. Kita ini sudah kemarin evaluasi pada bulan Juni, kita di posisi peringkat 14 dari bawah. Tapi kemarin yang terakhir bulan Agustus kita melorot, jadi sudah disalib dari yang nomor 35. Mereka lebih cepat ternyata. Ya memang kalau secara angka absolut ya, Brebes itu kalau sebanyak apapun kita dapat, karena memang sasarannya kita banyak, kalau sudah di persentase ya akan jeblok ya. Tapi itu juga menjadi pemicu kita bahwa kita juga harus lebih kenceng dari mereka biar persentase kita semakin banyak ya. Mungkin tidak berpanjang lebar lagi nih Pak, semua sudah didorong sama Pak Adi. Mengapa saya berpikir untuk melibatkan teman-teman sudah disampaikan Pak Adi semua dan yang beliau-beliau yang lain. Jadi saya di sini Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman program PTM terhadap kinerjanya selama ini semenjak saya megang ya, antara 2019 sampai 2024 ya, saya berinteraksi dengan panjenengan semua petugas PTM, meskipun ada yang berganti-ganti tapi masih banyak yang maksudnya dari saya masuk sampai sekarang masih tetap itu orangnya. Jadi saya sudah hafal ya. Jadi saya bisa menilai ya dengan kriteria, insya Allah kriteria objektif ya, dari data yang dikirimkan ya. Kecepatan pengisian data, bukan cuma masalah angkanya ya. Jadi kemudian apalagi ya, capaiannya juga lah sebetulnya, cuma tidak hanya sekedar angkanya, tapi kualitas dari data itu sendiri juga saya perhatikan ya. Jadi di sini kami pengen memberikan apresiasi untuk teman-teman. Nanti bisa mohon kepada Ibu Kepala Dinas, Pak Sekdin untuk bisa memberikan apresiasi tersebut. Puskesmas Salem sebagai puskesmas dengan capaian deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA dan kanker payudara dengan sadanis. Kepada Puskesmas Salem kami persilakan untuk ke depan. Ke sana. Tegak dulu. Kemudian tegak dulu di depan. Selanjutnya penghargaan berikutnya diberikan kepada Mbak Tafiroh dari Puskesmas Kesal sebagai programmer PTM terbaik. Yang terakhir ini penghargaan diberikan kepada Puskesmas Luwung Gede sebagai puskesmas dengan jumlah inputan ASIK terbanyak. Silakan.
jumlah ikutan asik terbanyak per 4 September pukul 6. Semangat dulu Bu, semangat dulu Bu. Pose semangat dulu. Ya. Ya, tertib sekarang, monggo. Tunjuk yang dapat penghargaan. Yeay. Semangat yang lain tahun depan kita bikin acara kayak gini lagi. Amin. Alhamdulillah di tahun 2024 kita juga tidak 10 ke bawah tapi sudah 10 ke atas dari bawah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kerja keras kita semua. PTM itu. Terima kasih. Kemudian untuk teman-teman yang dari lab, ya saya berpikirnya mungkin sudah disampaikan sama Pak Hadi tadi ya. Sudah di tanggung jawabnya itu yang diambil yang masalah dari belakang semua ya. Masa enggak sahabat-sahabat saya puskesmas semua. Jadi saya di farmasi itu kalau di RP di master lintas klaster Pak. Lintas klaster. Iya. Jadi yang saya garis bawahi tadi dari Pak Adi dengan Pak Mata, jadi semua logistik dari 12 SDM itu di farmasi. Karena kadang-kadang kita nggak tahu sasarannya berapa, terus strategi untuk serapannya ya. Iya. Pertama untuk tadi setiap bulan, kemudian di ada. Nah itu memang saat ini melimpah, sehingga perlu dimanfaatkan. Kemudian teman-teman untuk bisa memberikan manfaat yang besar dari logistik yang kita punya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Dari masyarakat nanti kita koordinasi ya. Dengan beberapa program kita koordinasi. Ini belum kuis PTM. Jadi kalau menurut alokasi kemarin kan dari kami itu memberikan alokasi untuk bagi habis gitu loh Pak. Jadi saya kira kalau misalkan itu memang sudah diambil oleh semua teman-teman puskesmas, tidak ada lagi stoknya di gudang farmasi, seharusnya seperti itu. Jadi memang yang di PM gula darah. Tapi kok bisa nih sampai nggak habis gitu? Berarti padahal angkanya sudah 50% lebih. Ya. Itu yang perlu kita pertanyakan Pak teman-teman. Ya. Sebetulnya usulannya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sebetulnya jumlahnya masih jauh di bawah sebetulnya. Ya. Jadi mohon
sekali kepada teman-teman semua yang programmer untuk selalu memeriksa dan teman-teman kita di desa ya, barangkali stiknya masih ada ya, tolong bisa dimanfaatkan. Pertanyaan ini mau sedikit informasi dari teman-teman semuanya dari Puskesmas, karena saya di sekretariatan. Ini mohon informasinya untuk jam kerja yang jam 7 sampai jam 14 atau jam 7.30 sampai jam 15. Ini ada masalah bagi Bapak Ibu semuanya enggak? Ini karena memang terdetek di Simas Kampung. Ada Bapak. Nah, ini setelah dipancing baru keluar apa? Dari tadi saya sampaikan, monggo mumpung ada Bu Kadin, monggo ada Bu Kadin, ada kami semuanya sampaikan. Artinya ini biar ada solusi seperti apa, karena di WA grup kepala puskesmas Bapak Ibu semuanya ini lagi rame. Maksud kami ini dari teman-teman semuanya seperti apa? Ini yang pertama. Yang kedua, sampai lupa jadi perihal pembagian jasa medis di tempat Bapak Ibu semuanya, mohon kami diinformasikan, barangkali ada yang Terlalu cepat sekali Pak. Tabunya sampai ini kok kayak di 7.37 ya Allah. Kalau bisa sih bertahap dulu. Kalau bisa ya Pak ya. Contoh bulan kapan? Agustus, Juli 7.30. Bulan ini September langsung 7. Kaget. Saya kaget. Biasa anteng tenang kaget. Ininya kaget Pak. Kalau bisa bertahap 6 bulan 7.30, 6 bulan jam 7. Jadi nggak bikin shock Pak. Kalau ini kan langsung shock Pak. Kami Pak. Jadi shock berapa? Apalagi yang ibu-ibu Pak, belum pakai alis, belum pakai kudu, belum pakai abang-abang, hijau-hijau. puskesmas mana? Maksud tangga. Terima kasih untuk jam kerja Bu Kadin memberikan statement. Baik, untuk yang jam kerja ini memang nggak apa-apa. Sesuatu perubahan ini memang biasanya bikin kaget ini. Tapi memang ini sedang sebentar lagi insya ada sesuatu yang disampaikan ke Bu Kadin. Yang pertama, ini memang sedang digodok antara jam 7 nanti dengan jam 7.30. Ini memang bagi Bapak Ibu semuanya yang rumahnya agak jauh dulu, bukan jauh, agak jauh. Ini tadi kasihan, barangkali alisnya baru satu dipasang ini ya, termasuk pulangnya. Ini mungkin pulangnya agak lama. Kalau sesuai ketentuan di Simas Ganteng itu, kalau masuk 7.30 sampai jam 15. Kita untuk memenuhi target kinerja 37,5 jam per minggunya, sehingga untuk puskesmas yang 6 hari kerja itu dibuat Senin sampai Kamis jam 7 sampai 14.30 ya, itu kalau ada istirahat. Kemudian yang Jumatnya 7 sampai 11, hari Sabtunya 7 sampai 12.30. Saat ini sebagian dari puskesmas mengharapkan tadi yang disampaikan Mas Hendi itu 7.30 ya berangkatnya, jam masuknya. Kalau kita lihat masyarakat kita kan, apalagi ini di puskesmas jam 7 saja biasanya sudah pada ngantri. Makanya kita untuk jam kerja puskesmas dibikin jam 7 dan pulangnya 14.30. Kalau tadi harapannya mundur 7.30, nanti pulangnya jam 15 itu ya hampir sama dengan yang 5 hari kerja.
sebelumnya jam 7 ini standar juga kan, jam 7 mestinya sudah pelayanan, jam buka pelayanan di puskesmas. Makanya teman-teman yang di puskesmas pun harus jam 7 itu sudah berada di tempat kerja masing-masing. Seperti itu perhitungannya, karena ini pelayanan dan masyarakat di puskesmas dan sekitarnya itu kan ya jam 7 biasanya sudah mulai, betul ya, jam 7 sudah mulai ngantri ya? Belum. Soalnya saya pernah dilapori ada kunjungan jam 7, masyarakat sudah antri tapi petugasnya belum datang. Luhut, ya dulu pernah ya, jadi sudah ada yang ngantri tapi petugasnya belum datang. Waktu itu kepala dinas kesehatan provinsi kebetulan lewat, kondisinya seperti itu. Jadi Kita mau refreshing sebentar. Ya, mohon izin sebelum